Berikut ini adalah pernyataan dari Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani yang diterbitkan pada tanggal 15 November tahun 2009 dengan judul Hakikat Planet Hukuman dari Muhkam Alkitab sebagai peringatan bagi ulul albab Planet X. Aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke atas penutup para nabi dan rasul dan ahli keluarga baginda yang banyak bertaubat lagi bersih suci, beserta para pengikut kebenaran sampai hari kiamat. Salam sejahtera ke atas para utusan dan segala puji hanya layak bagi Allah Tuhan semesta alam. Jawaban Al-Mahdi Al-Muntadhar, Khalifah Allah untuk manusia sebagai peringatan bagi mereka semua. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa telah menurunkan Al-Quran yang agung untuk manusia di seluruh dunia, yang telah dibawa oleh nindaku seorang Nabi yang ummi, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dan firman-Nya, من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. di dalam Surat Al-Isra ayat 15. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق الله العظيم. di dalam Surat Al-Anfal ayat 38. Apakah sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu, sekiranya mereka berpaling dari peringatan Tuhan mereka, yang menyeru mereka agar Dia mengampuni mereka? Allah Ta'ala berfirman, قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. di dalam Surat Al-Imran ayat 137. Allah Ta'ala juga berfirman, استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم. di dalam Surat Al-Fatir ayat 43. Pertanyaannya, apakah kelak keimanan mereka akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka didatangi sunnatullah berupa azab hukuman bagi orang-orang yang mendustakan? Jawabannya adalah dari Al-Quran pada firman Allah Ta'ala, فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صدق الله العظيم. pada surah Al-Ghafir ayat 85. Wahai seluruh penduduk bumi, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah untuk kalian semua. Memandangkan bahwa sunatullah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa penduduk suatu negeri tidak akan diazab melainkan setelah Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah untuk seluruh penduduk bumi dengan wahyu Al-Quran, sebagai peringatan bagi sekalian alam bagi sesiapa di antara mereka yang mau menempuh jalan yang lurus. Jadi,
Sekiranya kalian berpaling mengabaikan kitabullah Al-Quran, maka aku, Al-Mahdi Al-Muntadhar, aku berikan kabar gembira kepada seluruh penduduk bumi dengan kedatangan azab yang akan menimpa seluruh negeri tempat tinggal manusia. Sesuai firman Allah Ta'ala, وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Di dalam surah Al-Isra ayat 58. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Allah akan mengazab penduduk negeri yang berbuat baik? Jawabannya dari muhkam kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ صدق الله العظيم. Di dalam surat Hud ayat 117. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ صدق الله العظيم. Di dalam surat Al-Qasas ayat 59. Kemudian kita dapat menyimpulkan seperti berikut. Oleh karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa dan melihat bahwa azab hukuman yang aku dapatkan di dalam Al-Quran ini menyatakan bahwa kelak azab hukuman itu akan menimpa penduduk-penduduk bumi di seluruh negeri. Sama saja apakah diazab atau dibinasakan bertepatan dengan firman Allah Ta'ala. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا صدق الله العظيم. Pada surat Al-Isra ayat 58. Maka kalian dapat membuat kesimpulan yang demikian ini adalah pada zaman Imam Mahdi Al-Muntadhar dari muhkam kitabullah, bahwa Allah mengutusnya ketika negeri-negeri penduduk bumi dipenuhi penindasan dan kezaliman, karena mereka semua berpaling dari kitabullah Al-Quran yang agung. Padahal Allah telah menjaga kitabnya Al-Quran yang agung dari perubahan, sehingga seluruh penduduk bumi mengetahui kitabullah. Yang mana mereka itu tahu bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang terpelihara dari sebarang perubahan. Mereka juga tahu bahwa Al-Quran itu menyeru agar mereka hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, namun seluruh penduduk bumi berpaling. Ada di antara mereka yang mengingkarinya dan ada di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran itu. Akan tetapi mereka tidak mengikutinya melainkan berdasarkan apa yang bersesuaian dengan riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang ada pada mereka. Padahal banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Lalu mereka telah mencampakkan Al-Quran di belakang mereka dan memegang teguh riwayat-riwayat dan hadis-hadis seakan-akan ia terpelihara dari sebarang perubahan. Jadi, dengan ini sebenarnya mereka telah mengikuti sesuatu yang bertentangan, karena yang wajib adalah apabila ada sesuatu hadis atau riwayat yang bertentangan dengan muhkam Al-Quran, maka kita perlu meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan kitabullah dan berpegang teguh pada tali Allah yang kokoh, yaitu Al-Quran yang agung, yang terpelihara dari sebarang perubahan. Namun mereka mengerjakan perkara yang berlawanan dan bertentangan dengan perintah Allah, sedang mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk, padahal mereka adalah kaum yang tidak memikirkan. Wahai manusia, takutlah kalian semua kepada Tuhan kalian. Janganlah orang-orang yang tidak beriman itu menggelisahkan kalian. Allah Ta'ala berfirman, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Wahai sekalian kaum muslimin beserta manusia seluruhnya, aku bersumpah demi yang meninggikan 7 langit yang kokoh dan yang meneguhkan bumi dengan pasak-pasak, yang menghancurkan kaum Tsamud, kaum Ad, dan yang menenggelamkan Fir'aun dengan dahsyatnya. Demi Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada yang berhak disembah selainnya.
bahwa planet hukuman kelak akan disaksikan oleh seluruh umat ini, sebagaimana mereka menyaksikan matahari ketika terbit. Ketahuilah bahwa planet hukuman akan muncul dan tampak bagi manusia dari arah kutub, dan laknat Allah menimpa orang-orang yang mengada-adakan dan mereka-reka kebohongan, dengan laknat sebanyak atom-atom di bumi. Maka larilah kalian semua menuju Allah, dan ketahuilah bahwa siksaan Allah sangat keras dan dahsyat. Maka ikutilah kalian semua sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian di dalam kitabullah Al-Quran, sebelum kalian didatangi azab secara tiba-tiba, sedang kalian tidak menyadarinya. Oleh itu, mohon ampunlah kalian semua kepada Tuhan kalian, dan ketahuilah bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jadi kembalilah kalian semua kepadanya. Pasti Dia akan menunjukkan kalian, karena Allah tidak akan memberi petunjuknya, melainkan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi seseorang manusia itu dengan hatinya. Kepada Allah lah kalian semua akan dikumpulkan, maka mengapa kalian tidak memikirkan? Wahai sekalian kaum muslimin beserta seluruh manusia, betapa aku telah bersumpah kepada kalian dengan sumpah yang sejati, bukan sumpah orang-orang kafir, dan bukan pula sumpah orang yang berdosa. Bahkan ia adalah sumpah Al-Mahdi Al-Muntadhar yang sejati, lagi mengetahui bayan yang hak bagi Al-Quran, bahwa planet hukuman Syakor yang membakar kulit manusia adalah satu dari tanda-tanda besar kiamat yang datang pada waktuku dan waktu kalian, yaitu pada generasiku dan generasi kalian ini, tepatnya pada zamanku dan zaman kalian sekarang ini. Maka siapakah yang dapat menyelamatkan kalian semua dari azab siksaan Allah, sekiranya Nasir Muhammad Al-Yamani termasuk kalangan orang-orang yang benar? Jika aku berdusta, maka aku yang akan menanggung dosa kedustaanku. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi sombong. Wahai sekalian manusia, aku bersumpah demi yang menurunkan Al-Quran, demi yang menciptakan manusia dari tanah, demi Allah yang maha keras siksaannya, bahwa aku adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Aku peringatkan kalian terhadap planet hukuman dengan izin Allah. Aku berhujah terhadap kalian dengan bayan yang hak bagi Al-Quran, dan laknat Allah tetap ke atas orang-orang yang berdusta. Aku katakan kepada kalian dengan sesuatu yang diperintahkan kepada kami untuk mengatakannya kepada seluruh hamba-hambanya. Di dalam firman Allah, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم. pada surat Az-Zumar. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah firman Allah Ta'ala, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم. Di dalam surat Az-Zumar, wahai hamba-hamba Allah, apakah kalian tuli, bisu atau buta, tidak dapat memikirkan? Ataukah kalian tidak memahami bayan keterangan Al-Mahdi Al-Muntadhar terhadap Al-Quran dengan Al-Quran? Atau pakar-pakar bahasa Arab tidak memahami bayan yang hak bagi firman Allah Ta'ala? وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم. Di dalam surah Az-Zumar, ataukah mereka berkata, bahkan kami ini orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Untuk itu, Imam Mahdi yang sejati dari Tuhan mereka membalas mereka, dan aku katakan, kalian ini semua adalah orang-orang muslim. Jika demikian, mengapa kalian enggan dan mengabaikan untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian di dalam Al-Quran yang agung ini, jika sungguh kalian adalah orang-orang yang benar. Bahkan tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya, dan tidak pula tersisa dari Al-Quran itu melainkan tulisannya. Dan inilah yang menjadi penyebab bagi azab yang akan menimpa. Sedang kaum muslimin tetap berpaling dari menyambut seruan dakwah Al-Mahdi Al-Muntadhar untuk mengikuti Al-Quran ini, dan untuk mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengan muhkam Al-Quran, dan untuk berpegang teguh pada Al-Quran yang agung. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyatakannya, dan Imam Mahdi juga menyatakan bahwa Al-Quran yang agung adalah tali Allah yang kokoh. Allah Ta'ala telah memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkannya, dan Imam Mahdi juga memerintahkan kalian semua agar berpegang teguh pada tali Allah yang kokoh, yaitu Al-Quran yang agung, jika sungguh kalian benar-benar mengimaninya. Maka alangkah buruknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian yang percaya kepada Al-Quran, dan percaya bahwa ia terpelihara dari sebarang perubahan, namun kemudian kalian berpaling dari seruan dakwah untuk mengikuti petunjuknya, dan enggan untuk kembali berhukum dengan hukum-hukum Allah pada segala sesuatu yang kalian perselisihkan. Maka mengapakah kalian tidak memikirkan, wahai sekalian kaum muslimin? Allah Ta'ala berfirman, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Di dalam surat Yasin ayat 11. Maka dengan apakah kalian inginkan Imam Mahdi menyampaikan berita gembira kepada kalian, wahai orang-orang yang berpaling dari mengikuti Al-Quran, supaya kalian menyambut seruan dakwahku? Mengapa kalian tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, padahal Allah telah menjanjikan bahwa Dia akan memeliharanya dari sebarang perubahan? Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Atau kalian ini wahai kaum muslimin dan kaum kufar tidak mendapati janji Allah itu benar, nyata dalam realitas, bahwa Dia benar-benar menjaga kitabnya Al-Quran dari sebarang perubahan. Lalu mengapakah kalian tidak bertakwa kepadanya? Mengapakah kalian enggan
dan berpaling dari seruan dakwah Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani untuk mengikuti Al-Quran Kitabullah yang terpelihara dan terjaga dari sebarang perubahan, sebagai petunjuk bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Apakah jika para ilmuwan saintis NASA mengatakan bahwa planet hukuman itu suatu kebohongan dan tidak ada dasar mengenainya, lalu kalian akan membenarkan mereka dan mendustakan bukti nyata dari Al-Quran terhadap hakikat planet hukuman? Apakah kalian mendapati aku mengatakannya kepada kalian berdasarkan pengkajian para ilmuwan dan saintis di NASA Amerika? Ataukah justru Imam Mahdi menyatakannya dari Kitabullah Al-Quran? Karena sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. Di dalam surah Saba ayat 28-30. Dan juga di dalam firman-Nya, وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Di dalam surah Saba ayat 31 sampai ayat 33. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Di dalam surah Saba ayat 43 sampai 44. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Di dalam surah Saba ayat 46 sampai ayat 50. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. صدق الله العظيم. Di dalam surat Saba ayat 51 sampai 54. Perhatikanlah oleh kalian wahai ulul albab terhadap firman Allah Ta'ala,
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Di dalam surat Saba ayat 52 sampai 54. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala, ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. di dalam surat Saba ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya Allah menyatakan pada ayat ini mengenai planet hukuman yang mereka dustakan. Padahal mereka mengakuinya pada kali pertama mereka menemukannya. Namun kemudian mereka mengingkarinya, sedangkan planet hukuman ini telah memulai pertempuran dengan bumi dari tempat yang jauh sebelum ia datang. Mereka menduga-duga mengenai kegaiban terhadap objek langit itu dari tempat yang jauh, yaitu dari bumi yang mereka tempati ini yang terletak jauh dari objek langit itu. Padahal objek langit yang berada jauh dengan bumi itu telah memulai pertempuran kecil yang memberikan dampak terhadap bumi. Sedangkan ia masih jauh dengan bumi. Maka bagaimanakah menurut kalian pada hari ketika ia berlalu berdekatan dengan bumi ini dari tempat yang dekat? Seperti firman Allah Ta'ala, ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. di dalam surat Saba ayat 51 sampai 54. Wahai umat Islam, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya planet hukuman pasti datang. Adapun mengenai orang-orang yang mengatakan bahwa ia kelak akan melintas pada hari Jumat 21 Desember 2012, maka Imam Mahdi membalas mereka dari muhkam kitabullah Al-Quran, dan aku katakan dengan firman Allah Ta'ala, خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. pada surah Al-Anbiya ayat 37 sampai ayat 40. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. Di dalam surat Yunus ayat 48 sampai ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3 sampai ayat 6. Dan Allah Ta'ala berfirman, فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai ayat 12. Dan Allah Ta'ala berfirman, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Dan Allah Ta'ala berfirman, ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. Di dalam surat As-Sajdah ayat 28 sampai ayat 30. Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntabar Nasir Muhammad Al-Yamani.